I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Warahma, NIM 240407551, kelas C24C. Nah, saya akan membahas materi tentang ragam bahasa. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu apa pengertian dari ragam bahasa, apa penyebab dari ragam bahasa, dan juga jenis-jenis dari ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, ragam bahasa ini dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasanya digunakan oleh kalangan terdidik di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, serta di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut dengan ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Selanjutnya, penyebab dari terjadinya ragam bahasa. Nah, adapun penyebabnya yaitu 1. Perubahan pola, 2. Perkembangan teknologi, 3. Pengaruh globalisasi, dan 4. Peran pendidikan. Ragam bahasa itu timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak memengaruhi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, yang efisien, maka timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok dengan keperluan tertentu yang disebut dengan ragam standar. Selanjutnya, jenis-jenis dari ragam bahasa terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi, berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, berdasarkan cara berkomunikasi, terbagi lagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan juga ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak, yang tidak memerlukan adanya orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Ada 4, yaitu 1. Ragam dialek, 2. Ragam terpelajar, contohnya saya sudah menonton film itu. Dan yang ketiga, ragam resmi, contohnya saya sudah menonton film tersebut. Dan yang keempat, ragam tak resmi, yaitu percakapan sehari-hari dan juga percakapan non-formal. Dan yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Ada 4, yaitu 1. Ragam politik, yaitu bahasa yang digunakan penguasa atau pemerintah untuk menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat. Yang kedua, ragam hukum, digunakan dalam penulisan surat dakwaan, putusan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ragam pendidikan, ada ragam baku dan juga tak baku. Dan yang keempat, ragam sastra, penuh dengan ungkapan atau kiasan, lebih dominan menggunakan perasaan daripada pikiran, dan juga menunjuk kepada makna konotatif. Baik, itulah penjelasan dari ragam bahasa, penyebab dari ragam bahasa, dan juga jenis-jenis dari ragam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.